Di tengah Samudra Pasifik ada sebuah negara indah yang jarang dikunjungi dan sayangnya diprediksi akan tenggelam dalam waktu dekat. So, di video kali ini kita akan membahas tentang negara Tuvalu. Mungkin kalian jarang mendengar tentang negara ini. Dan iya, negara ini memang jarang dikunjungi oleh wisatawan di dunia dan menjadi negara paling jarang dikunjungi. Tapi mengapa negara ini jarang dikunjungi dan benarkah negara ini akan tenggelam suatu saat nanti? Lalu bagaimana dengan nasib penduduknya jika negara ini tenggelam? Mari kita bahas lebih lengkap di GeoCurious. Oke, nama Tuvalu berasal dari bahasa Tuvaluan yang berarti 8 pulau, yang merujuk kepada 8 pulau utama yang dihuni di Tuvalu. Adapun makna dari bendera negara Tuvalu adalah sebagai berikut. Warna biru laut pada bendera melambangkan Samudra Pasifik yang luas, tempat di mana Tuvalu berada. Di dalam bendera Tuvalu terdapat bendera Britania Raya yang berarti Tuvalu adalah negara persemakmuran Britania Raya atau negara bekas koloni Inggris. 9 bintang pada bendera melambangkan 9 pulau yang membentuk negara Tuvalu. Oke, secara singkat kita sudah membahas tentang etimologi negara Tuvalu. Sekarang mari kita menjelajahi geografi negara Tuvalu di. Secara geografis, Tuvalu terletak di Polinesia, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, sekitar 4.000 km dari timur laut Australia. Adapun tetangga terdekat Tuvalu adalah Kiribati, Nauru, Samoa, dan juga Fiji. Negara ini terdiri dari 9 pulau karang yang terbentang sepanjang 600 km. Tuvalu adalah negara terkecil keempat di dunia dengan luas daratan hanya 26 km persegi. Meskipun begitu, Tuvalu memiliki zona ekonomi eksklusif seluas 900.000 km persegi. Ibu kota Tuvalu adalah Funafuti. Funafuti adalah atol yang terdiri dari 33 pulau kecil yang terhubung oleh jalan sepanjang 12 km. Atol ini memiliki luas daratan hanya 2,4 km persegi dan laguna seluas 275 km persegi. Funafuti adalah pusat ekonomi Tuvalu yang terdapat bandara internasional dan merupakan satu-satunya bandara di negara ini. Selain itu, terdapat pelabuhan, kantor pemerintahan, dan juga beberapa hotel. Nah, karena minimnya fasilitas inilah dan terletak di Kepulauan Pasifik yang terpencil dan hanya memiliki satu bandara saja, makanya negara Tuvalu jarang dikunjungi oleh wisatawan. So, lanjut, kita akan membahas tentang geografis fisik negara Tuvalu. Tuvalu adalah negara kepulauan rendah dengan ketinggian rata-rata hanya 4-5 meter di atas permukaan laut. Pulau-pulaunya terdiri dari atol dan pulau karang yang terbentuk dari terumbu karang yang tumbuh di atas gunung berapi bawah laut. Dan fakta menariknya, di Tuvalu tidak ada gunung karena mayoritas pulau di Tuvalu adalah dataran rendah. Adapun titik tertinggi di negara Tuvalu adalah di Pulau Niulakita dengan ketinggian hanya 4,5 meter. Dan pulau ini merupakan salah satu pulau yang tidak berpenghuni di negara Tuvalu. Selain itu, karena datarannya yang rendah dan berpori, Tuvalu juga tidak memiliki sungai permanen. Oleh karena itu, masyarakat Tuvalu bergantung pada penyimpanan air hujan sebagai sumber air utama mereka. Dan ditambah lagi sekarang, Tuvalu adalah salah satu negara yang terancam oleh perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Diperkirakan permukaan laut akan naik sekitar 0,5 meter pada tahun 2050 dan 1 meter pada tahun 2100. Kenaikan ini akan menenggelamkan sebagian besar pulau di Tuvalu. Dan jika erosi pantai semakin parah dapat mengancam infrastruktur dan pemukiman penduduk di negara Tuvalu. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, Tuvalu telah berdiskusi dengan negara lain seperti Australia dan juga Selandia Baru mengenai kemungkinan relokasi, yaitu pemindahan penduduk negara Tuvalu ke negara-negara lain jika suatu saat negara ini tenggelam. Dan apabila negara Tuvalu suatu saat nanti benar-benar tenggelam, pemerintah Tuvalu berencana memindahkan negara ini ke Metaverse. Jadi, meskipun negara Tuvalu tidak ada lagi di dunia nyata, tetapi di dunia maya negara ini tetap ada. Yang berarti negara ini akan tetap ada selamanya. Meskipun negara ini memiliki banyak kekurangan, tetapi secara geografis Tuvalu terkenal dengan pantainya yang indah dan juga budaya Polinesianya yang unik. Dan berikut beberapa tempat yang layak dikunjungi di negara Tuvalu antara lain Paitupu, Nanume, kawasan konservasi Funafuti, Niulakita, Niutau, dan juga Te Vale Kaupule. So, inilah gambaran singkat tentang geografis negara Tuvalu. Untuk sejarah lebih lengkapnya bagaimana negara ini dihuni oleh penduduknya, mari kita bahas di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tuvalu telah dihuni oleh bangsa Polinesia sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu.
Para penduduk Polinesia ini mengembangkan budaya mereka yang bergantung pada sumber daya alam dan juga kemahiran navigasi laut. Jadi, nenek moyang orang Tuvalu adalah bangsa pelaut dari Polinesia. So, selanjutnya pada abad ke-16, bangsa Eropa mulai mengunjungi Tuvalu melalui bangsa Spanyol. Pelayaran tersebut dilakukan oleh Alvaro de Mendaña dari Spanyol, yang berlayar melewati Nui dan memetakannya sebagai Isla de Jesus, atau dalam bahasa Spanyol yang berarti Pulau Yesus. Beberapa abad kemudian, tepatnya pada abad ke-19, Tuvalu kedatangan para penjelajah Eropa dari Inggris. Lalu kemudian kepulauan ini menjadi bagian dari koloni Inggris dan dinamakan dengan Kepulauan Ellis. Nah, pada masa kolonial inilah membawa perubahan besar bagi Tuvalu, termasuk pengenalan agama Kristen dan juga sistem pemerintahan yang baru. Selanjutnya, pada Perang Dunia Kedua, Tuvalu merupakan salah satu medan pertempuran di Samudra Pasifik antara pasukan Jepang dan juga pasukan sekutu. Para penduduk di Pulau Tuvalu membantu pasukan Amerika untuk membangun lapangan terbang di Funafuti, di Nanumea, dan juga di Nuku Vetau untuk menurunkan pasukan dari kapal untuk membantu Amerika Serikat. Hingga akhirnya pertempuran Pasifik di pulau tersebut dimenangkan oleh sekutu dan membebaskan Tuvalu dari pendudukan Jepang. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Tuvalu menjadi bagian dari wilayah administratif Britania Raya di Samudra Pasifik. Hingga akhirnya pada tahun 1978, Tuvalu memperoleh kemerdekaan penuh dan membentuk Republik Tuvalu. Dan sejak saat itulah Tuvalu menjadi negara yang merdeka dan juga independen. Dan beginilah sejarah negara Tuvalu hingga dihuni oleh penduduknya sampai sekarang. Berbicara tentang penduduk, mari kita masuk ke populasi penduduk Tuvalu saat ini adalah 11.400 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter, dan menjadikan negara Tuvalu sebagai negara paling sedikit kedua di dunia setelah Vatikan. Adapun kepadatan penduduk di Tuvalu adalah 380 orang per kilometer persegi yang mayoritas tinggal di atol Funafuti. Etnis di Tuvalu adalah homogen dengan 96% berasal dari etnis Polinesia Tuvaluan. Tetapi terdapat juga suku minoritas seperti Kiribati, Mikronesia, dan juga orang Eropa. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di Tuvalu adalah bahasa Tuvaluan dan juga bahasa Inggris. Lalu apa saja agama yang dianut oleh penduduk di negara Tuvalu? Nah, agama Kristen Protestan merupakan agama mayoritas di Tuvalu dengan 97% penduduknya memeluk agama ini. Dan sisanya penduduk Tuvalu menganut agama lain seperti kepercayaan tradisional. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya negara Tuvalu yang identik dengan budaya Polinesia dan ada pengaruh dari budaya Eropa sedikit. Dan berikut beberapa budaya khas negara Tuvalu. Yang pertama itu Vale Kopule. Vale Kopule adalah rumah tradisional Tuvalu yang terbuat dari kayu, daun kelapa, dan juga karang. Rumah ini biasanya berbentuk oval dengan atap jerami. Selain itu, budaya Tuvalu juga terkenal dengan keseniannya, salah satunya yaitu tarian hula. Hula adalah tarian tradisional Polinesia yang diiringi dengan musik dan juga nyanyian. Hula biasanya ditampilkan dalam acara-acara adat dan juga festival. Sedangkan kesenian lain di Tuvalu adalah tato. Tato adalah seni tubuh tradisional Polinesia yang masih dilestarikan di Tuvalu. Nah, tato di Tuvalu biasanya dibuat dengan jarum dan juga tinta tradisional. Oke, waktunya kita membahas tentang makanan dan minuman khas negara Tuvalu. Adapun makanan pokok di Tuvalu adalah pulaka. Nah, pulaka adalah talas yang direbus, dipanggang, atau digoreng. Dan selain pulaka, terdapat makanan khas lain di Tuvalu, yaitu ulu. Ulu adalah ubi jalar yang direbus, dipanggang, ataupun digoreng. Nah, kebanyakan makanan di Tuvalu yang kita sebutkan di atas masih banyak dimasak secara tradisional, sehingga lebih sehat untuk dimakan. Nah, selain makanan di Tuvalu juga terdapat minuman khasnya, yaitu kava. Kava adalah minuman tradisional yang terbuat dari akar tanaman yang banyak ditemukan di pulau tersebut. Nah, kava ini sering dikonsumsi dalam ritual dan juga acara adat. Nah, meskipun di Tuvalu banyak makanan yang sehat dan juga minuman yang bermanfaat, tapi sayangnya mayoritas penduduk Tuvalu mengalami obesitas. Menurut data dari WHO, sekitar 68% penduduk Tuvalu berusia 18 tahun ke atas mengalami obesitas. Hal ini disebabkan karena kebanyakan penduduk Tuvalu beralih dari makanan tradisional yang sehat ke makanan impor yang tinggi kalori dan juga lemak. Dan juga meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor dan berkurangnya aktivitas fisik tradisional seperti jalan kaki maupun lari. Tapi ya, memang benar kebanyakan penduduk-penduduk di negara Samudra Pasifik mengalami obesitas seperti di Tuvalu, Nauru, dan juga Kiribati. Meskipun begitu, Tuvalu merupakan salah satu negara yang terkenal dengan keramahan penduduknya, terutama untuk wisatawan yang berkunjung ke negara Tuvalu. Ya, karena secara tidak langsung negara ini sangat jarang dikunjungi, dan ketika ada wisatawan yang berkunjung ke negara ini, maka mereka akan disambut dengan ramah. Tapi bagaimana sih dengan perekonomian negara ini hingga masih bisa survive sampai sekarang? Mari kita bahas di
Tuvalu memiliki PDB terkecil di dunia, yaitu sekitar 63,1 juta US dollar pada tahun 2021. Dan juga Tuvalu tidak memiliki bank sentral sendiri dan menggunakan Bank Sentral Australia untuk layanan perbankan sentral. Oleh karena itulah, dolar Australia menjadi mata uang yang digunakan di negara Tuvalu. Dan ada fakta unik nih, ternyata di Tuvalu tidak ada ATM. Oleh karena itu, jika ada wisatawan yang datang ke negara Tuvalu, wajib membawa uang tunai dalam bentuk dolar Australia, yang dimana uang tunai ini cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama perjalanan di negara Tuvalu. Lalu apa saja sektor ekonomi utama yang ada di negara ini? Yang pertama yaitu penangkapan ikan. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Tuvalu memiliki zona ekonomi eksklusif yang luas dan menjual izin penangkapan ikan kepada kapal-kapal asing yang ingin menangkap ikan di wilayah Tuvalu. Yang kedua yaitu pertanian. Pertanian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lokal penduduk negara Tuvalu dengan tanaman utama seperti kelapa, talas, dan juga pisang. Yang ketiga yaitu bantuan luar negeri. Pendapatan negara Tuvalu juga berasal dari bantuan dari negara-negara lain dan organisasi internasional merupakan sumber pendapatan penting bagi negara Tuvalu. Dan yang terakhir yaitu pariwisata. Dan sektor ini masih belum berkembang di Tuvalu karena Tuvalu merupakan negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Hanya sekitar 3.000 wisatawan yang datang ke negara ini setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya infrastruktur yang ada di negara Tuvalu dan juga sulit diakses karena hanya memiliki satu bandara saja. Nah, meskipun negara kecil, ternyata Tuvalu memiliki hubungan diplomatik dan kerjasama dengan berbagai negara seperti Indonesia, Australia, Selandia Baru, Fiji, dan juga negara lain. Selain itu, Tuvalu juga tergabung ke dalam negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik atau yang sering disingkat dengan PIF. Dan yang terakhir, Tuvalu memiliki hubungan dagang yang baik dengan Amerika Serikat, Inggris, Korea, dan juga Jepang. Kesimpulan, Tuvalu adalah sebuah kepulauan indah yang terletak di tengah-tengah Samudra Pasifik dengan keunikan geografis tersendiri. Meskipun Tuvalu menghadapi banyak tantangan seperti kenaikan air laut dan juga perubahan iklim, negara ini terus berusaha mengatasi permasalahan tersebut untuk menjaga keutuhan negaranya. Dan dari Tuvalu mengajarkan kita pentingnya memahami dan menjaga lingkungan alam. So, inilah informasi tentang negara Tuvalu. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Jika kalian ada saran, mau menambahkan atau mau bertanya, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Thanks for watching this videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold